Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang sistem informasi keuangan. Anggota kelompok kami sebagai berikut: Dewi Utami Ningsih, NIM 078, Yuniarti Ningtyas, NIM 079, Chania Aulia, NIM 081, dan yang terakhir Nabila Firnansyah, NIM 082. Model sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan digunakan untuk menjelaskan subsistem CPIS yang memberikan informasi kepada orang atau kelompok baik di dalam maupun di luar perusahaan mengenai masalah keuangan perusahaan. Informasi disajikan dalam bentuk laporan periodik, laporan khusus, hasil dari simulasi matematika, dan komunikasi elektronik. Sistem informasi keuangan fungsional berisi yang pertama, subsistem input untuk mengumpulkan intelijen yang terdapat pada sistem fungsional lainnya dan juga memastikan data-data keuangan diproses secara tepat. Yang kedua, subsistem output mempengaruhi arus uang perusahaan. Perangkat lunak siap pakai. Lebih banyak perangkat lunak aplikasi siap pakai yang dikembangkan untuk area keuangan daripada untuk area lain. Sistem perangkat lunak siap pakai ini memungkinkan perusahaan kecil mencapai pengendalian keuangan yang baik tanpa melakukan investasi dalam staf jasa informasi yang besar. Sistem informasi akuntansi. Pentingnya data akuntansi. Data akuntansi menyediakan catatan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan yang terjadi dalam perusahaan. Catatan dibuat untuk setiap transaksi, menjelaskan apa yang terjadi, kapan terjadinya, siapa yang terlibat, dan dalam banyak kasus berapa banyak uang yang terlibat. Subsistem audit internal. Perusahaan besar maupun kecil bergantung pada auditor eksternal untuk mengaudit catatan akuntansinya untuk menguji kebenarannya. Jenis-jenis bagian audit. Yang pertama, audit keuangan menguji akurasi catatan perusahaan dan merupakan jenis kegiatan yang dilakukan oleh auditor eksternal. Yang kedua, audit operasional dilakukan bukan untuk menguji akurasi catatan tetapi untuk memeriksa efektivitas prosedur. Ini merupakan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh analisis sistem selama tahap analisis dari siklus hidup sistem. Yang ketiga, audit kesesuaian. Sama seperti audit operasional, kecuali bahwa audit kesesuaian berlanjut terus. Misalnya, auditor internal mungkin memilih sejumlah pegawai secara acak dan langsung cek gaji mereka daripada menggunakan pos perusahaan. Yang keempat, rancangan sistem pengendalian internal. Dalam audit operasional, kesesuaian dan internal mempelajari sistem yang ada. Namun, auditor seharusnya tidak menunggu sampai sistem diterapkan untuk melaksanakan pengaruhnya. Subsistem intelijen keuangan. Subsistem intelijen keuangan berusaha mengidentifikasi sumber-sumber terbaik modal tambahan dan investasi terbaik bagi kelebihan dana. Untuk mencapai tujuan, subsistem informasi keuangan mengumpulkan data dan informasi dari pemegang saham dan masyarakat keuangan. Informasi pemegang saham. Semua perusahaan mempunyai satu atau beberapa orang yang bertanggung jawab atas hubungan dengan pemegang saham. Departemen hubungan pemegang saham biasanya ditempatkan di fungsi keuangan. Pemegang saham juga menggunakan departemen hubungan pemegang saham sebagai untuk mengkomunikasikan keluhan, saran, ide, dan informasi lain ke perusahaan. Sedangkan informasi masyarakat keuangan. Kegiatan intelijen perusahaan yang paling berkembang mungkin kegiatan yang melibatkan masyarakat keuangan. Jauh sebelum era komputer, manajer, dan staf dalam fungsi keuangan, sistem yang mengumpulkan informasi yang menjelaskan lingkungan keuangan.